Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman. Untuk membuat koi sapi menjadi pupuk, katanya lebih baik dibakar supaya bakteri patogennya mati. Seperti itu agar aman. Oke, ini kebetulan ada proses pengomposan koi sapi yang dicampur dengan sekam dan lain-lain. Ada kemarin sisa-sisa rumput, terus daun-daunan dan lain sebagainya. Ini prosesnya udah lama, mungkin sudah setengah tahunan lah ya. Cuma karena enggak secara aktif kita balik, kemudian kita jaga kelembabannya, maka lambat jadinya. Tapi ini udah 75% atau 90%. Ini di dalam kalau kita pegang ini hangat. Jadi sudah tidak panas mengepul. Kalau proses 1 bulan itu biasanya panasnya luar biasa sampai mengepul asapnya. Ini udah hampir 6 bulan tapi belum jadi, udah 70-90% sudah mulai dingin. Nah, berkaitan dengan kue sapi supaya aman digunakan sebagai pupuk organik, itu harus dikomposkan. Kenapa? Karena seperti tadi, dibakar saja biar bakteri patogennya mati. Bakteri itu ada 2 jenis, yaitu menguntungkan dan merugikan. Kalau kita bakar, kedua-duanya mati. Kemudian yang kita dapatkan ya cuma karbon, atau ya cuma abu saja ya, nggak ada kandungannya. Ya tanaman juga butuh karbon sih, tapi kalau kebanyakan ya enggak juga kan. Nah, keuntungannya kalau kita proses menggunakan proses kompos, yaitu yang pertama, proses pengomposan itu akan menimbulkan suhu tinggi. Jadi ada aktivitas bakteri, kemudian dengan kondisi bahan baku yang berimbang antara green dan brown, antara coklat dan hijau, antara karbon dan nitrogen, maka akan terjadi proses dekomposisi. Nah, proses itu akan menimbulkan suhu tinggi. Nah, di suhu tinggi, bakteri yang bisa hidup di suhu tinggi adalah bakteri termofilik, yaitu bakteri yang bisa hidup di suhu tinggi. Nah, bakteri termofilik ini adalah bakteri yang menguntungkan. Sedangkan bakteri yang tidak menguntungkan itu dia akan cenderung mati. Jadi setelah proses pengomposan, maka yang akan hidup itu hanya bakteri baik, bakteri yang menguntungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah jelas melalui proses dekomposisi akan didapatkan unsur hara yang bagus, yang beragam. Selain ada makro, juga ada mikro, apalagi kalau bahan bakunya kita tambahkan bukan cuma kue kambing saja. Misal dari sisa-sisa dari dapur, kulit-kulit buah, daun-daunan, rerumputan. Jadi nanti kandungannya akan lengkap. Tidak seperti kalau hanya dibakar saja. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ada lagi proses pembuatan kompos dari kue sapi yang bisa dilakukan dengan cepat dan mudah, yaitu seperti ini misalnya. Ini kan menggunakan cacing ya. Jadi kue sapi digunakan untuk pakan cacing, nanti akan menghasilkan kascing atau bekas cacing yang kita gunakan untuk semai-semai tadi di sana. Bekas cacingnya. Kalau proses menggunakan cacing itu ya 1 minggu sudah bisa kita panen, karena cacing itu kan setiap hari makan. Nah, hasil dari dia makan mengeluarkan kotoran, itu kotorannya udah bisa langsung dipakai. Cuma kalau 1 hari kan belum banyak, 1 minggu lah udah banyak. Seperti itu. Jadi lebih jelasnya, untuk menghindari adanya bakteri jahat, merugikan atau patogen, maka proses pengomposannya harus maksimal, yaitu dengan cara bahan baku yang beragam, kemudian berimbang antara basah dan kering, kemudian pembalikan secara rutin, mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Terus dikondisikan, jika memang basah biarkan saja, kalau terlalu kering maka ditambahkan air, karena proses dekomposisi itu membutuhkan oksigen dan air. Pembalikan untuk memberikan oksigen, penambahan air untuk juga menghidupkan bakteri ya. Seperti itu. Terima kasih sudah nonton, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.